Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua, di mana kita masih bisa melaksanakan perkuliahan melalui sistem daring ini. Salam dan selawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bertemu kembali bersama saya Dr. Rado Yendra SSI MSc dalam perkuliahan teori probabilita yang mana kita masuk ke dalam bentuk-bentuk distribusi gamma dan Weibull. Nah, kajian pada malam hari ini, malam yang sangat berbahagia ini, malam yang dipenuhi dengan suara jangkrik dan suara kodok, merupakan suatu topik yang menarik di mana kalau kita lihat judulnya, ternyata bentuk distribusi gamma dan Weibull itu ada berbagai macam bentuk. Apa bentuknya? Maksudnya apa? Fungsi densitas peluang gamma itu ada berbagai macam bentuknya. Nah, sekarang yang akan kita jawab, kalau diketahui ada bentuk-bentuk lain dari gamma dan Weibull dari yang kita pelajari, pertanyaannya adalah manakah yang betul? Apakah dua-duanya betul? Apakah salah satunya betul gitu? Dan kan kita jawab. Yang kedua, kalau dia kedua-duanya benar, apa yang membedakannya? Ini akan kita jawab karena hal ini sering membingungkan bagi statistikawan pemula dalam memahami suatu riset artikel. Sering kasus terjadi bahwa yang mereka pelajari lain, yang keluar di riset artikel lain. Nah, ini yang akan kita kupas pada malam ini. Jadi bro, kalau you tidak mengikuti teori kuliah pada malam hari ini sangat rugi besar. Karena ini sangat bermanfaat jika kita memiliki bahan bacaan lain dari yang kita pahami. Baik itu berupa buku maupun berupa suatu riset artikel. Jadi jangan katakan bahwa ada bentuk lain dari fungsi densitas peluang gamma itu salah. Yang benar itu adalah kita, belum tentu bro gitu. Nah, ini akan kita bahas suatu topik yang menarik, oke? Untuk melihat bagaimana teknik apanya, yang jelas kita coba lihat teori berikut. Nah, kita coba lihat teorinya. Nah, ini teorinya kita lihat. Oke. Nah, kita lihat teorinya. Oke nih, ini seperti ini bro. Dalam buku lain, waktu kita belajar beberapa pertemuan yang lalu, yang dikatakan fungsi densitas peluang kita itu kan yang ini. Ini udah kita kupas, lihat lagi buku fungsi densitas peluang gammanya, dan kita bahas bagaimana cara membuktikan dia satu, rata-rata, variasi, dan fungsi gamma itu kita bahas malahan dalam praktikum sesi 3. Jadi silakan lihat lagi video saya. Ini fungsi densitas peluang gamma, ini fungsi gamma. Rata-ratanya yang ini adalah alfa beta, variasinya alfa beta kuadrat. Sudah kita bahas bro, jangan suruh ulang saya lagi. Mencret saya nanti disuruh ulang semua. Nah, kita lihat di konteks buku lain. Nah, ini di konteks buku lain katanya the probability density function of gamma distribution. Nah, gamma juga bentuknya adalah lambda per fungsi gamma kali lambda t berpangkat gamma kurang 1 eksponen min lambda t. Dengan lambda dan gamma adalah parameter konstan dan T adalah variabel acak besar dari 0.
Nah, kalau di sini parameternya alfa beta. Kalau di sini parameternya lambda dan gamma. Jadi kalau kita perhatikan bro, gamma itu ada 3. Nah, ada 3 jenis gamma yang harus kita pelajari. Yang pertama simbol gamma. Ada simbol gamma. Ini yang pertama, simbol gamma. Jadi kita kalau lihat simbol gamma ada, nah ini simbol gamma, katanya seperti ini. Nah, ini yang Y cantik ini simbol gamma namanya. Ada lagi fungsi gamma. Fungsi gamma. Fungsi gamma. Fungsi gamma. Ah, ini notasinya. Kalau fungsi gamma, gamma seperti ini dia. Kalau disebut fungsi gamma alfa, maka dia seperti ini. Ini fungsi gamma. Kalau fungsi gamma theta, fungsi gamma theta. Fungsi gamma namanya. Ada lagi namanya fungsi densitas. Oke. Ada namanya juga fungsi densitas peluang. Fungsi densitas atau density function. Nah, ini yang dinotasikan oleh FY. Oke. Mana FY-nya? Ada 2 bentuknya kan. Yang pertama ini adalah fungsi densitas peluang gamma. Yang kedua yang kita lihat di buku lain ini juga fungsi densitas peluang gamma. Kalau ini variabel acaknya Y, ini variabel acaknya T, sama saja, jangan takut. Nah, di sini rata-ratanya alfa beta. Kalau fungsi yang kedua ini rata-ratanya gamma per lambda. Variasi untuk yang ini gamma per lambda kuadrat. Kalau di sini alfa beta kuadrat. Jadi kalau begitu, kalau fungsi densitasnya lain, akan dipastikan rata-rata dan variasinya juga akan ikut lain. Nah, itu yang akan jawab. Jadi cara membedakannya adalah kalau fungsi densitasnya berbeda, pasti juga rata-rata dan variasinya berbeda. Nah, sekarang untuk memperlihatkan mana yang sama, mana yang benar. Apakah bentuk yang kita pelajari ini yang benar atau bentuk buku yang ini yang benar gitu. Untuk menjawab mana yang benar, konsepnya cuma satu, bro. Konsepnya cuma satu. Untuk menjawab mana yang benar, konsepnya cuma satu. Apa dia konsepnya? Adalah kita sanggup membuktikan bahwa integral FY dy itu FY dy untuk minta hingga sampai tak hingga itu adalah satu. Jadi kalau kedua-dua fungsi tadi diintegralkan pada batasnya sama-sama satu, ya kedua-duanya benar. Kalau orang mengatakan gamma seperti ini, you mengatakan gamma seperti ini, sama-sama bisa you buktikan integral pada batasnya satu, benar. Nah sekarang kita akan lihat yang fungsi yang kedua. Yang fungsi ini kita lihat. Fungsi pertama sudah kita bahas. Tidak mungkin kita bahas lagi. Sudah dikasih praktikum, sudah dibahas semuanya. Nah kita akan lihat fungsi yang di bawah. Oke, kata yang di bawah. Ingat variabel acaknya T. Jadi jangan ragu. T sama Y itu sama saja. Hanya variabel acak kok. Yang ini lambda per fungsi gamma-gamma. Ingat tadi ada yang dikatakan fungsi gamma,
ada yang dikatakan simbol gamma. Nah, ini simbol gamma dikali lambda T berpangkat gamma, simbol gamma bukan fungsi, eksponen min lambda T untuk T besar sama dengan 0. Di mana yang dimaksud dengan fungsi gamma ini sama dengan kemarin, apa dia? Integral 0 tak hingga T. Kalau pakai T simbolnya T pakai UU gitu ya. T gamma kurang 1, eksponen kalau dia T tentu eksponen min T, tentu operatornya dt gitu. Nah, kalau gamanya bilangan bulat, ingat kalau gamma jika gamma simbol bilangan bulat, ingat bilangan bulat 1, 2 dan seterusnya, bilangan bulat, maka fungsi gamma ini adalah apa? Gamma kurang 1 faktorial. Kalau kemarin alfa kurang 1 faktorial. Bagaimana cara membuktikannya? Sama persis seperti yang telah kita bahas pada praktikum sesi 3. Nah, kita akan coba buktikan integral ft ini. Jadi kita akan membuktikan integral minta hingga tak hingga. Ingat, kalau dikatakan minta hingga tak hingga, dia akan menggunakan bentuk umum ft. Kenapa ft? Karena t variabel acak, bukan y lagi t. Ya, kalau diganti dengan y boleh aja. Tidak ada yang menyalahkan gitu. Oke. Kita ganti dengan dt. Oke. Nih harus 1. Nah, oleh sebab itu kita tukar ft dengan fungsi densitas gamma, maka di sini berubah batasnya 0 tak hingga. Ft tadi adalah lambda parameter dibagi dengan fungsi gamma. Oke, karena ini simbolnya, simbol gamma merupakan parameter dikali dengan lambda t berpangkat gamma kurang 1 eksponen min lambda t dt. Oke. Nah, ini dia. Oke, kalau begitu kita akan lihat gitu. Kita akan coba buka dulu. Apa yang kita buka, sederhanakan dulu lah. Konstanta tarik keluar itu kan seperti biasa. Lambda fungsi gamma. Oke, lambda fungsi gamma. Kita tarik konstan keluar. Oke. Konstannya kita tarik keluar, bro. Oke. Konstannya kita tarik keluar. Oke. Oke, konstan kita tarik keluar. Oh, ini apa ini? Ya ampun, salah. Maaf, kita hapus. Oke, kita lanjutkan. Konstan kita tarik keluar, bro. Oke. Ini besar kali ya. Tidak ada seninya sedikit pun. Ini kita coba. Nah, ini menulis pakai mouse ini harus mempunyai keterampilan. Kalau pemula sangat rumit memakai menulis dengan mouse. Integral 0 tak hingga lambdanya kita buka, oke. Lambda gamma
kurang 1. Oke. T-nya kita buka juga. T gamma kurang 1 eksponen min lambda T. Oke, dt. Nah, keluarkan konstan. Di sini ada lambda, di sini ada lambda. Lambda kita keluarkan berarti dia tinggal lambda Y kurang 1. Lambda berpangkat gamma kurang 1. Lambda berarti tinggal lambda berpangkat gamma. Di sini adalah fungsi gamma. Tinggallah integral kita 0 tak hingga T berpangkat gamma kurang 1 eksponen min lambda T dt. Nah, nih. Oke, nah sekarang tentu menyelesaikan integral ini ada beberapa permisalan-permisalan. Oke, kita lanjutkan. Tadi kita sudah sampai kepada bahwa integral kita sekarang adalah integral tadi lambda berpangkat gamma bagi dengan fungsi gamma. Ini integral 0 tak hingga T berpangkat gamma kurang 1 eksponen min lambda T dt. Nah, kita misal. Wah, ini menulis pakai mouse nih. Harus ahli, bro ya. U sama dengan lambda T. Oke, karena dia parameternya T, maka di sini du adalah lambda dt. Atau dt-nya adalah 1/lambda du. Nah, ini dari sini T kita akan menjadi U/lambda. T-nya U/lambda. Maka kita akan masuk integral, kita ganti tukar dengan semua permisalan yang ada. Maka integral kita sekarang menjadi lambda berpangkat gamma dibagi dengan fungsi gamma. Ini gamma seperti Y cantik gitu. Integral 0 tak hingga T berubah menjadi U/lambda berpangkat gamma kurang 1. Oke. Di sini eksponen min U. E-nya jelek banget E-nya, bro. Kita ganti, bro. Kita ganti ini eksponen min U. dt-nya itu adalah 1/lambda du. Oke, bro. Nah, ini dia integral kita. Nah, kita buka. Berarti di sini U berpangkat gamma kurang 1 dibagi dengan lambda berpangkat gamma kurang 1. Lambda berpangkat gamma kurang 1 di sini ada lambda. Lambda berpangkat 1. Berarti lambda berpangkat gamma kurang 1 kali lambda berpangkat gamma. Lambda berpangkat gamma di sini juga ada lambda berpangkat gamma. Berarti habis, bro. Jadi tinggallah sekarang 1 per fungsi gamma. Integral kita sekarang, bro, menjadi tinggallah U gamma kurang 1 eksponen min U du. Nah, you udah bisa menebak. Coba kita perhatikan integral yang saya kasih tanda warna ungu. Ini tidak lain adalah fungsi gamma.
fungsi gamma-gamma itu. Berarti hasil kita sekarang adalah nih berarti hasil kita integral ini tentu fungsi gamma-gamma dibagi dengan fungsi gamma-gamma. Sama dengan 1. Nah, jadi terbukti juga fungsi yang kedua juga adalah memenuhi sifat fungsi densitas peluang gamma. Memenuhi sifat fungsi densitas peluang. Artinya, kedua-duanya kalau dinyatakan gamma kita wajib terima gitu. Karena kedua-duanya berhasil kita buktikan memenuhi sifat fungsi densitas peluang. Nah, kita tinggal membuktikan rata-rata. Katanya jika FT, kata teori tadi, jika FT itu berbentuk lambda per fungsi gamma, ini kata teori loh ya, dikali dengan lambda T berpangkat gamma kurang 1 eksponen min lambda T, ini katanya adalah fungsi densitas peluang gamma. Kalau T-nya besar sama dengan 0 katanya, maka rata-rata eksponen T itu katanya rata-ratanya adalah gamma per lambda. Oke, ini kata teori tadi nih. Gamma per lambda, sedangkan variasi FT-nya adalah gamma per lambda kuadrat. Nah, sedangkan teori kita yang lalu, ketika kita berbicara variabel acak Y, ini teori kita yang lalu, jika diberikan FY, oke, yang lalu loh ya, adalah Y berpangkat alfa kurang 1, eksponen min Y per beta, dibagi dengan beta berpangkat alfa, fungsi gamma alfa, untuk Y-nya besar dari 0, ini yang lalu loh ya, maka rata-ratanya katanya adalah alfa beta. Variasinya adalah alfa beta kuadrat. Nah, ini udah kita buktikan. Jadi kalau begitu, meskipun sama-sama fungsi densitas peluang gamma, tetap rata-rata dan variasinya beda. Oke, kita akan buktikan rata-rata untuk fungsi gamma yang ini. Oke, kita mulai dengan konsep ekspektasi T. Ini konsepnya, bro. Itu merupakan secara umum integral minta hingga tak hingga kali T kali FT. Ini bentuk umum. Makanya batasnya minta hingga sampai tak hingga, bro. Begitu. Kan canggih, bro. Nah, kalau kita ganti batasnya, kalau kita ganti batasnya 0 tak hingga sesuai dengan teori, maka T-nya tetap, FT-nya ganti. FT adalah lambda per fungsi gamma. Ingat nih simbol. Dikali dengan lambda T berpangkat gamma kurang 1 eksponen min lambda T dt. Nah, kita keluarkan apa-apa yang bisa dikeluarkan, konstannya kita keluarkan. Berarti di sini lambda. Di sini kita pisah lambda berpangkat gamma kurang 1 kali T berpangkat gamma kurang 1. Berarti tinggallah di sini kita
lambda berpangkat gamma dibagi dengan fungsi gamma integral 0t. Oke, berarti di sini T berpangkat gamma kurang 1, berarti tinggallah T berpangkat gamma. Oke, T ada T berpangkat gamma kurang 1, berarti tinggal T berpangkat gamma eksponen min lambda T dt. Oke, integralnya semakin mudah. Kita misal, ini kita tidak bisa lepas dari suatu permisalan. Nih matematik seperti ini bro. Misal U sama dengan lambda T. Seperti ini. Di sini akan mengakibatkan T itu adalah U per lambda. Maka di sini DU karena variabel acak T, maka turunkan terhadap T lambda dt. Maka dt adalah 1 per lambda DU. Wah, mudah sekali bro. Jadi kalau begitu integral kita sekarang adalah lambda berpangkat gamma dibagi dengan fungsi gamma, ingat fungsi gamma, integral 0 tak hingga T-nya ganti bro, T ganti dengan U per lambda berpangkat gamma, karena T berpangkat gamma, T-nya kita ganti, eksponen min U DU. Nah, di sini kan sudah nampak, bro. Apa yang nampak sekarang? Di sini lambda kita pisah U berpangkat gamma bagi lambda berpangkat gamma, cara memisahkannya. Lambda berpangkat gamma, di sini ada lambda berpangkat gamma, berarti habis dong. Berarti tinggallah 1 per gamma, fungsi gamma, integral 0 tak hingga U berpangkat gamma eksponen min U DU. Nah, udah ketahuan kan? Coba fokus ke bentuk yang saya tandai integral ini. Nah, coba lihat. Nah, kalau bentuk integral yang di dalam tanda lingkaran ini saya modifikasi, ya coba saya modifikasi integral yang dalam umum itu, coba kita selesaikan, kita modifikasi bentuknya yang di dalam, jadi 1 per fungsi gamma, oke. Nih, saya modifikasi bentuk yang di dalam tanda ungu 0 tak hingga U berpangkat gamma tambah 1 kurang 1. Karena syarat gamma itu harus pakai kurang 1. Suatu konstan kurang 1. Jadi gamma tambah 1 kurang 1 itu kan sama artinya gamma. Sama dengan U berpangkat gamma. Cuman kita modifikasi, itulah hebatnya orang matematik nih bro. Tidak satu jalan ke Roma. Ini dia. Nah, oleh sebab itu kita yakin memastikan bahwa di dalam, nah ini dia. Nah, ini berarti di sini ada nih, saya tinggal 1 nih. Di sini kita tinggal meninggalkan dt-nya 1 per lambda du masih ada sini bro. Nih. Di sini masih ada 1 per lambda. Oke, kita lupa. Jadi biasalah lupa, nggak apa-apa. Tadi itu seharusnya dt itu kan 1 per lambda du. Nah, itu makanya kalau kita konsen fokus nampak salahnya. Maka 1 per lambdanya masih ada di sini. Nah,
Masih ada ya bro ya, seperlamdanya masih ada. Lambda gamma kan hilang. Berarti sini masih ada seperlamda. Di sini juga masih ada seper. Nah, itu aja salahnya, nggak ada yang lain. Oh, salah cemen cuman. Salah cemen. Nah, oke bro. Ini integral. Ingat kesalahan tadi dipahami baik-baik. Hanya salah permisalan. DT yang ini tadi, ini DT harus seperlambda DU. Kita tinggal tadi. Nggak apa. Nah ini, kita sudah nampak gitu. Bahwa integral yang saya kasih tanda. Coba kita kasih tanda ungu nih. Tanda ungu, kita kasih tanda ungu. Nih. Oh, ini dia. Nah, integral yang saya kasih tanda ungu ini adalah fungsi gamma lambda fungsi gamma tambah 1. Oke. Nah, yang dikurung adalah fungsi gamma tambah 1. Nah, itu dia. Nah, sekarang kita ingat teori sebelumnya. Kata teori sebelumnya untuk mencari gamma alfa itu boleh menggunakan alfa kurang 1 faktorial kalau alfa bilangan bulat. Dan boleh digunakan juga alfa kurang 1 kali fungsi gamma alfa kurang 1. Silakan tengok lagi video praktikum sesi 3. Jadi kalau ada fungsi gamma tambah 1, artinya kita menyelesaikan gamma fungsi gamma. Selisih 1. Nah, oleh sebab itu cara menyelesaikan integral di atas hasil akhirnya tentu 1 per lambda fungsi gamma dikali dengan gamma fungsi gamma. Nah, sama-sama fungsi gamma, maka tinggallah gamma per alfa. Nah, ketemu kita bukti bahwa ekspektasi T adalah gamma per lambda. Bukti yang mudah sekali. Lanjut kita akan membuktikan variasi. Nah, variasi, oke, coba lihat variasi. Di mana-mana rumus variasi T itu adalah ekspektasi T kuadrat, oke, dikurang dengan ekspektasi T dikuadratkan. Nah, ini yang lupa. Dikuadratkan. Nah, ini kita sudah punya berapa nilainya? Tentu gamma kuadrat per lambda kuadrat. Tadi ekspektasi T kan gamma per lambda. Kalau kuadrat tentu lambda kuadrat gamma kuadrat per lambda kuadrat. Yang kita belum punya adalah ekspektasi T kuadrat. Nah, ini kita belum punya, bro. Berarti kita cari. Berarti cara mencarinya integral, ingat, apapun yang mengikuti ekspektasi, kalau T kuadrat ya T kuadrat pula. Pengalinya bentuk umum baru FT. Makanya batasnya minta hingga sampai tak hingga karena kita masih menggunakan FT. Bentuk umum fungsi densitas peluang. Maka kalau kita ganti FT-nya, ini batas baru berubah 0 tak hingga T kuadrat FT lambda per fungsi gamma
Oke. Maning dikali dengan lambda T. Oke. Berpangkat gamma kurang 1 dikali dengan eksponen min lambda T dt. Nah, ini dia. Keluarkan yang bisa keluarkan, kita keluarkan. Oke. Berarti kita akan keluarkan lambda per fungsi gamma. Oke. Integral 0 tak hingga T kuadrat. Di sini ada lambda. Berarti tinggallah dia lambda, keluarkan buka aja, kurang 1 ada, kita permisalan dulu, lupa. Oke. Kita lakukan permisalan dulu lah. Itu pengaruh malam nih. Kita lakukan dulu. Nggak apa, kita sederhanakan dulu boleh juga. Nggak apa-apa lah, sederhanakan aja dulu. Lambda berpangkat gamma kurang 1. Di sini ada lambda, di sini ada lambda, berarti di sini T kuadrat berarti T berpangkat gamma tambah 1. Itu aja. Kita sederhanakan gini aja. Lambda sudah, gamma kurang 1, T kuadrat sudah, ini T berpangkat gamma kurang 1, ada T berpangkat 2, tambahkan saja. Di sini eksponen min lambda T dt. Nah, di sini ada lambda, kita keluarkan, lambdanya masih bisa dikeluarkan. Lambda berpangkat gamma kurang 1, di sini lambda, berarti lambda berpangkat gamma bagi dengan fungsi gamma. Oke, dikali integral 0 tak hingga. Di sini ada T berpangkat gamma tambah 1. Di sini ada eksponen min lambda T dt. Ini dia. Barulah kita masukkan sebuah permisalan. Misalnya sama aja dengan sebelum-sebelumnya. Misalnya U sama dengan lambda T. Ini yang kemarin, yang barusan kita belajar tadi. Maka T adalah U per lambda. Di sini DU lambda dt. Atau mengakibatkan dt menjadi 1 lambda du. Nah, ini permisalan yang ada. Nah, dari permisalan-permisalan ini kita lakukan pengintegralan. Nah, baru kita lakukan sebuah pengintegralan dengan permisalan-permisalan yang ada. Oke, kita coba permisalannya, berarti sama dengan, ini kita ambil tetap lambda berpangkat gamma dibagi dengan fungsi gamma. Oke, bukan Y ya, itu gamma, fungsi gamma. Integral 0 tak hingga, T-nya ganti dengan lambda T. Berarti T-nya itu U per lambda. U per lambda. Tadi kan T itu U per lambda. Di sini berpangkat gamma tambah 1. Eksponen min U. Nah, jadi jangan lupa lagi nih dt 1 lambda du. Tadi lu lupa. Sekarang nggak boleh lupa lagi. Nah, lambda perhatikan. Di sini lambda berpangkat gamma tambah 1. Di sini ada lambda, berarti sekarang lambda kita di atasnya lambda berpangkat gamma, di bawahnya
lambda berpangkat gamma tambah 2. Nah, dikali fungsi gamma, gamma masih ada. Oke, bro. Integral di sini 0 tak hingga. Karena lambdanya sudah kita eksekusi, tinggallah dia U berpangkat gamma tambah 1. Di sini tinggal eksponen min U du. Nah, sudah ketahuan. Lambda berpangkat gamma tambah 2 tentu menjadi 1 per lambda kuadrat. Nah, kan gini aja. Fungsi gamma. Nah, integral di atas kita modifikasi, bro, menjadi U berpangkat gamma tambah 2 kurang 1. Ingat, kalau fungsi gamma harus pakai kurang 1. Nah, eksponen min U du. Nah, udah terjawab kan? Ini adalah fungsi Y tambah gamma tambah 2 kurang 1 kan gamma tambah 1 sama. Cuman kita memerlukan pengurang 1 di sini untuk meyakinkan kita bahwa hasilnya itu adalah 1 lambda kuadrat gamma, fungsi gamma integral di atas apa artinya? Fungsi gamma tambah 2. Nah, ini dia. Nah, ingat gamma tambah 2 itu bisa dimodifikasi, bisa disederhanakan menjadi 1 per lambda kuadrat fungsi gamma. Oke. Nah, di sini apa cara memodifikasinya? Selisih 1, apa dia? Gamma tambah 1. Nih, bukan Y, ingat tuh simbol gamma dia. Dikali gamma, fungsi gamma tambah 1. Nah, kan selisih 1, 2 menjadi 1. Nah, ini kita sederhanakan lagi menjadi apa? Ayo coba lihat, menjadi apa kita sederhanakan? Berarti kita sederhanakan 1 per lambda kuadrat berkali fungsi gamma. Di atasnya gamma tambah 1. Nah, fungsi gamma tambah 1 ini kan kalau kita selisih 1 kan dia menjadi gamma fungsi gamma. Kan jadi ini dia. Tadi gamma alfa fungsi gamma tambah 2, gamma tambah 1 kali fungsi gamma tambah 1. Sekarang fungsi gamma tambah 1 ini, fungsi gamma tambah 1, kita sederhanakan lagi menjadi apa? Gamma fungsi gamma. Jadi di sini ada fungsi gamma, di sini ada fungsi gamma. Jadi kalau begitu, apa jadinya hasilnya? Coba lihat, perhatikan, saya naikkan ke atas ya. Nanti biar tahu nih saya, yang menyimak video ini pasti nanti tahu tuh. Saya pindahkan ke atas hasilnya. Saya malas buka slide baru, nanti terpotong cerita kita. Berarti yang ini saya kerjakan di atas, apa dia menjadi apa jadinya? Gamma kuadrat. Oke, gamma kuadrat. Oke. Per lambda kuadrat ditambah gamma per lambda kuadrat. Nah, ini hasil kita. Jadi kalau begitu hasil akhirnya yang dikatakan ekspektasi T kuadrat itu adalah ini gamma kuadrat per lambda kuadrat
tambah gamma per lambda. Nah, oleh sebab itu kita baru bisa mencari variasi gitu. Karena rumus variasi ini saya potong lagi, berarti variasi kita, variasi T adalah ekspektasi T kuadrat, oke, dikurang dengan ekspektasi T dikuadratkan. Nah, ekspektasi T dikuadratkan. Kalau begitu hasilnya apa? Hasilnya tadi gamma kuadrat per lambda kuadrat tambah lambda per lambda kuadrat. Nah, kurang. Apa ekspektasi T dikuadratkan? Ya gamma kuadrat per lambda kuadrat. Nah, udah kita buktikan tadi kan. Nih. Nah, berarti hasil akhirnya apa? Ini habis dengan ini. Habis. Jadi tinggal gamma per lambda kuadrat. Nah, telah kita buktikan tadi bahwa ekspektasi T adalah gamma per lambda, sedangkan variasinya adalah gamma per lambda kuadrat. Oke, kita lihat apakah kita telah berhasil membuktikan. Oke, benar sekali. Ini dia. Rata-ratanya adalah gamma per lambda. Variasinya adalah gamma per lambda kuadrat. Luar biasa perkuliahan kita di malam hari ini. Nah, begitu juga dengan Weibull. Yang kita bahas di teori video Weibull itu yang ini. Silakan buka lagi video saya, cek. Nah, di buku lain Weibull itu seperti ini pula, sama dengan gamma tadi. Pertanyaannya, mana yang benar? Kedua-duanya benar jika kita bisa membuktikan satu. Yang di atas sudah kita bahas, ini sudah kita bahas. Cek lagi video saya barusan kita bahas tuh minggu kemarin. Pagi kemarin baru. Rata-ratanya juga sudah, variasi juga sudah. Sekarang ini, nah, untuk membuktikannya kita tentu mengintegralkan min tak hingga tak hingga ft karena dia variabel acak t dt haruslah 1 kan gitu. Nah, karena batasnya itu 0, ini batasnya t besar sama dengan 0 berarti 0 sampai tak hingga. Apa dia? Lambda gamma lambda t berpangkat gamma kurang 1 eksponen min lambda t berpangkat gamma dt. Nah, kalau kita lihat sepintas, ini integral mabuk namanya, integral tanggen namanya. Tetapi kalau kita dapatkan permisalan yang tepat, dia menjadi integral ica-ica, integral anak-anak gitu, mudah sekali. Apa permisalan yang tepat? Misal, nah, kita lihat misalnya, tepat permisalannya U adalah lambda T berpangkat gamma. Nah, kita turunkan terhadap T. Kenapa T? Karena T variabel acak. Tentu DU-nya adalah gamma dikali dengan lambda T berpangkat gamma kurang 1
tentu dikali turun lambda T dikali dengan lambda. Kan gitu cara menurunkannya. Turunkan pangkat baru fungsinya di dalamnya terus lambda konstan. Oke, dt. Nah kalau begitu kan integral ini udah nampak sebenarnya bro. Coba lihat fokus kepada yang warna ungu. Yang saya kurung ini coba lihat. Ini satu. Ini satu. Itu kan DU-nya. DU ini. Ya enggak? Sedangkan lambda T berpangkat gamma adalah U. Jadi kalau saya masukkan permisalan ini ke dalam integral kita, jadi apa dia? Jadi integral ica-ica dia. Oke, mana yang masih bingung? Coba kita kerjakan aja lah kalau memang masih bingung. Padahal udah nampak itu. Oke, kita kerjakan aja. U-nya lambda T kita coba. Oke, kalau gitu kita dt-nya kita coba. Jadi integral kita sekarang sebenarnya kok udah nampak, enggak perlu lagi saya kerjakan. Tapi enggak apa-apa lah. Jadi integral kita tadi kan tinggal ini nih. 0 tak hingga tadi lambda gamma T berpangkat gamma kurang 1 itu tadi ya. Eksponen min lambda T berpangkat gamma. DT-nya apa tadi? DT 1 per. Nah, DT kita rubah kan? DT menjadi 1 per lambda gamma. Lambda T berpangkat gamma kurang 1 DU. Wah, ini menjadi U tadi. Sorry men. Sorry bro, tadi ini udah menjadi U. Oke, ini sudah menjadi U tadi. Min U kita ganti dengan U. Nah, ini habis semua. Nah, tinggallah integral kita 0 tak hingga eksponen min U DU. Atau min eksponen min U batas 0 tak hingga ganti U-nya dengan min eksponen min lambda T berpangkat gamma. Untuk T-nya 0 sampai tak hingga. Ini adalah masukkan masukkan tak hingga ke dalam T lambda kali tak hingga berpangkat gamma kurang eksponen min lambda kali 0 berpangkat gamma. Nah ini pasti 0. Kenapa? Lambda kali tak hingga berpangkat konstan. Gamma tak hingga, eksponen min tak hingga itu pasti 0. Kurang tambah. Lambda kali 0 berpangkat lambda 0, eksponen 0, 1. Sama dengan 1. Nah, jadi kedua fungsi ini kita lihat kedua-dua fungsi diintegralkan pada batasnya adalah 1. Berarti kedua-duanya betul-betul Weibull. Boleh dikatakan Weibull. Nah yang membedakannya adalah rata-rata dan variasi. Oke, sebab itu saya titip tugas untuk pertemuan berikutnya. Tugas yang harus saudara selesaikan adalah membuktikan rata-rata dan variasi untuk fungsi kedua. Jadi tugas saudara, oke, perhatikan tugas, kerjakan seperti biasa di kertas, foto kirim ke WA. Saudara dapatkan ekspektasi T dan saudara dapatkan variasi
Oke. Saudara dapatkan. Tugas berikutnya. Nah, kalau hasil tugas-tugasnya banyak saya berikan bagus-bagus, kemungkinan kita tidak pakai UTS, langsung UAS saja. Oke? Tengok nanti hasil akhir dari jumlah total semua tugas-tugas yang kita berikan. Nah, jadi kita telah melihat apa kesimpulan pertemuan kita pada malam hari ini. Walaupun nanti fungsi densitas peluangnya berbeda, karena dalam membuat riset artikel atau membuat penelitian tentu rujukan kita beda-beda. Si A rujukannya buku ini, si B buku ini. Nanti terdapat perbedaan, jangan salahkan yang lain. Sesuaikan dengan jurnal. Kalau dia seperti ini, kita periksa dulu apakah dia diintegralkan pada batasnya 1. Kalau dia diintegralkan 1, berarti dia benarlah adalah fungsi densitas peluang. Kalau disebut Weibull, ya benarlah dia Weibull gitu. Tapi yang membedakannya apa? Rata-rata dan variasinya pasti berbeda. Oke bro, perkuliahan malam ini sangat menarik sekali. Tetap semangat di masa pandemi ini, seperti saya semangat mengajar. Oke, pada malam ini merupakan malam yang istimewa, karena kita ada beberapa sponsor yang kita lani, ada RISO, oke. Ini ada RISO, Rado Institut Statistik Online, di mana kita membentuk kampus dunia maya. Artinya semua kegiatan akademik saya, baik itu praktikum, bedah riset, pengabdian masyarakat, tanya jawab maupun bahan ajar, saya kumpulkan dalam suatu wadah yang saya sebut dengan Rado Institut Statistik Online, dengan website resmi www.radoinstitute.com. Dan ini adalah rekan lama kita nih, Rado Research Center. Rado Research Center tetap masih ada, membidangi berbagai kegiatan riset seperti publikasi dan seterusnya. Ini khusus untuk kegiatan perkuliahan, dan ini adalah merupakan lembaga mensupport kita untuk melakukan publikasi, penelitian dosen yang dipublikasikan. Oke bro, tetap jaga kesehatan, patuhi protokol COVID-19, jaga jarak, pakai masker, dan cuci tangan. Terima kasih, saya rasa pertemuan pada malam ini sangat menarik. Semoga kita jumpa lagi pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.